Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Anis Ramawati, mahasiswi dari Universitas Pamulang. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai karya ilmiah dari Vita Santi, Universitas Pasir Pangarayan Rokan Hulu, yang berjudul Analisis Kebijakan Pengakuan Pendapatan dan Beban pada Perusahaan Daerah Rohul Jaya. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan Rohul Jaya dalam pengakuan pendapatan dan beban itu sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Objek penelitiannya yaitu daerah Rohul Jaya. Jenis penelitiannya secara deskriptif dan kuantitatif. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Tentu yang dituju suatu perusahaan adalah laba. Pendapatan dan beban merupakan aspek terpenting untuk mewujudkan laba rugi yang wajar di suatu perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin meneliti mengenai pengakuan pendapatan dan beban. Maka dari itu dipilihlah tema analisis kebijakan pengakuan pendapatan dan beban. Bab 2 mengenai metode penelitian. Objek penelitiannya yaitu perusahaan daerah Rohul Jaya Kabupaten Rokan Hulu. Jenis penelitiannya yaitu bentuk deskriptif dan kuantitatif. Bab 3 hasil dan pembahasan. Landasan materi yang pertama kebijakan. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak, menurut Anderson 2001. Pengertian pendapatan. Pendapatan menurut Harahap 2011 adalah hasil penjualan barang dan jasa yang dibebankan oleh langganan mereka yang menerima barang dan jasa. Metode pengakuan pendapatan ada dua macam, yaitu berdasarkan accrual dan berdasarkan kas. Dasar accrual itu diakui pada saat terjadinya transaksi, sedangkan dasar kas itu diakui pada saat uang diterima. Pengertian beban. Menurut Standar Akuntansi Keuangan 2007, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Biaya dibagi menjadi dua macam, yaitu biaya operasi yang membiayai kegiatan operasional perusahaan, kemudian biaya non-operasi atau biasa disebut biaya lain-lain. Basis accrual dan basis kas. Pencatatan pendapatan dan beban secara umum dibagi menjadi dua, yaitu basis kas dan basis accrual. Menurut Niswonger dan kawan-kawan 2006, metode pencatatan basis accrual adalah dicatat pada saat terjadinya transaksi. Laporan keuangan. Menurut Sugiri dan Riono tahun 2007, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dari berbagai pihak. Dikatakan lengkap jika laporan itu meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal. Laporan yang di dalamnya memiliki unsur pendapatan dan beban adalah laporan laba rugi untuk menentukan suatu laba perusahaan secara wajar. Bab 4 yaitu penutup meliputi kesimpulan dan saran. Dari pemaparan yang telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan mengenai dua hal, yaitu bahwa yang pertama, perusahaan Rohul Jaya itu pendapatannya berasal dari pendapatan jasa. Kemudian yang kedua, metode pengakuan pendapatan dan beban yang digunakan adalah metode accrual basic atau biasanya transaksi di suatu pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi.
Bab kelima yaitu daftar pustaka. Sebagai contohnya adalah dari penulisnya adalah Sofyan Syafri Harahap, tahun terbit 2007, judul buku teori akuntansi, kota terbit Jakarta, dan penerbit Raja Grafinda Persada. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terdapat kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.